Sebelumnya, terima kasih untuk Kak Erma dan teman-teman yang sudah hadir di sini. Jadi selamat pagi ya teman-teman. Perkenalkan, saya Adiba sebagai moderator untuk acara Trenggalek Scholar Talk hari ini. Hari ini kita akan berbicara, tadi udah ada sepintas ya tentang adik-adik yang Kak, aku kayaknya takut deh kalau misalnya milih ini nanti aku gagal terus aku gap year gitu. Nah, semua ini akan kita langsung bicarakan gitu kan dengan kakak, dengan pembicara ini yang relate banget nih dengan pengalaman beliau. Terus kita juga akan membahas tentang salah satu sekolah tinggi kedinasan favorit di Indonesia, yaitu STIS, Sekolah Tinggi Ilmu Statistik. Yang mana masuknya itu ya teman-teman, aku riset tadi bahwa tahun 2018 itu perbandingannya 1:40. Tapi nih pasti ada selalu kemungkinan kita menjadi salah satu orang yang sukses itu ya. Nah, tanpa berlama-lama lagi, kita persilahkan Kak Latifah Zekia untuk hadir di layar. Silahkan Kak Latifah. Ya, terima kasih Kak Moderator, Kak Adibah ya. Ya. Sebelumnya Kak Adibah sehat Kak. Alhamdulillah Kak Latifah, gimana kabarnya Kak? Eh, Alhamdulillah sehat juga. Ini mau menyapa teman-teman di sini karena Ya, nggak pada silahkan. on cam. Jadi kalau misalnya teman-teman di sini sehat, coba kasih reaksi dong. Apa aja deh emoticon apa aja gitu. Oke, love, love, love Ya, ya. sehat ya. Coba. Eh, Oke, berarti udah pada standby di sini ya. Sebelumnya mungkin dari jam jam berapa Kak Adima? Kita dari jam 9 Kak. Tadi habis Dari sharing-sharing jam dulu. 9 ya. Oke, dari jam 9 teman-teman udah standby di sini. Semoga nanti sampai akhir masih bisa standby ya teman-teman. Tadi udah di-spill juga sama Kak Adima. Ini langsung aja atau gimana nih Kak? Uh, iya, boleh silahkan Kak, dipersilahkan. Oke, langsung aja deh ya teman-teman. Sebelumnya tadi udah di-spill juga ya, perkenalkan saya kenalan lagi deh ya. Nama saya Latifah Zakiyah, biasa dipanggilnya Latifah gitu. Dulu pas kuliah dipanggilnya Mbak Lat gitu ya. Jadi di sini kalau pada mau manggil Mbak Lat nggak apa-apa sih karena saya juga orang Jawa ya. Terus kalau misalnya nanti pas jelasin gitu ya, tiba-tiba manggilnya saya, tiba-tiba manggilnya aku, tiba-tiba dimanggilnya Mbak itu mohon dimaafkan ya gitu. Ini kita kan apa ya sesinya itu lebih ke serius tapi santai kan gitu. Jadi semoga apa-apa yang nanti saya sampaikan, aku sampaikan gitu ya itu bisa menambah wawasan atau misalnya menambah pencerahan dari teman-teman yang sedang bingung atau galau gitu mau milih kuliah di mana gitu. Ini saya mau share screen bisa kan ya? Bisa Kak. Saya langsung aja ya kita biar nanti apa namanya sesi tanya jawabnya lebih lebih lama gitu. Kita langsung aja mulai presentasinya gitu ya. Bukan presentasi sih, penjelasan gitu ya. Seperti judulnya ya, tadi teman-teman panitia menitipkan pesan untuk memberikan materi kenalan lebih dekat dengan kuliah kedinasan. Tadi sepintas ada ya teman-teman yang bilang orang tuanya pengennya ke STAN gitu ya. Nah, STAN itu juga jadi salah satu yang termasuk kedinasan gitu ya, sekolah kedinasan gitu. Jadi sebelum kita masuk serba-serbi apa sih sebenarnya kedinasan, cara masuknya gimana, gimana tips dan triknya, kita kenalan dulu ya sama sekolah kedinasan gitu. Lanjut. Nah, ini ada gambar globalnya itu ada 7 ya, ada 7. Nah, 7 sekolah yang ada di logo itu tuh adalah termasuk sekolah yang ikatan dinas. Jadi teman-teman sekolah kedinasan itu ada dua macamnya juga gitu ya.
sekolah yang ikatan dinas dan yang non ikatan dinas gitu. Jadi kalau sekolah kedinasan yang teman-teman sering nih dengar-dengar nih, kalau ada sekolah kedinasan yang kuliahnya gratis gitu ya. Terus selesai kuliah itu dijamin pekerjaannya menjadi ASN atau PNS. Nah, itu biasanya itu ciri-ciri sekolah kedinasan yang ikatan dinas gitu. Jadi dia ada ikatan dengan kementerian-kementerian atau lembaga yang menaunginya. Kayak contohnya STAN itu yang menaunginya itu adalah Kementerian Keuangan. Jadi nanti setelah teman-teman lulus dari STAN itu tuh mau nggak mau harus mengabdikan diri sebagai apa ya, sebagai instansi di apa namanya, di STAN itu gitu ya. Terus kalau misalnya saya kan di STIS ya, di Sekolah Tinggi Ilmu Statistik. Kalau sekarang namanya Politeknik Statistika STIS, yang badan yang menaungi itu adalah BPS. Gitu. Jadi mau nggak mau setelah lulus kuliah, ya harus kerja atau mengabdi di BPS sekian tahun yang sudah ditentukan di perjanjian gitu ya. Terus ada STMKG, ada STSN, ada IPDN, dan lain sebagainya. Nah, itu termasuk sekolah ikatan dinas. Kalau sekolah kedinasan yang non ikatan dinas, itu biasanya belum tentu sekolahnya gratis. Gitu. Dia di bawah kementerian, tapi belum tentu sekolahnya gratis. Contohnya kayak Poltekkes. Poltekkes di Indonesia ini itu sebenarnya itu adalah sekolah kedinasan di bawah Kementerian Kesehatan gitu ya. Tapi sekolah-sekolah itu biasanya kebanyakan itu tetap membayar UKT ya teman-teman gitu. Itu tapi termasuk sekolah kedinasan gitu. Dan biasanya lulusnya itu juga tidak diwajibkan untuk mengabdi di Kementerian Kesehatan gitu ya, bisa mencari pekerjaan masing-masing gitu. Nah, itu namanya sekolah kedinasan yang non ikatan dinas. Jadi tidak ada ikatan atau perjanjian pra apa ya, prasekolah ya. Jadi nanti sebelum kita masuk ke kuliah gitu kan nanti ada namanya perjanjian ikatan dinas gitu yang harus ditandatangani dan harus disetujui kalau emang mau kuliah di sana gitu ya. Oke, kita lanjut lagi penjelasannya. Nah, pendaftarannya. Gimana sih cara pendaftarannya gitu. Saya udah minat nih kayaknya nih ke STAN atau saya udah minat nih ke STIS gitu. Saya suka matematika gitu misalnya kan. Saya suka statistik pengen masuk ke STIS gitu ya. Gimana sih yang harus disiapkan apa aja gitu. Pendaftarannya itu sekolah-sekolah ikatan dinas itu tuh di bawah naungan BKN, Badan Kepegawaian Negara. Jadi sebelum teman-teman daftar ke portal STIS, portal STAN, portal IPDN, STMKG, dan lain sebagainya, itu teman-teman harus daftar dulu di portalnya BKN atau yang biasanya disebut Dikdin SSC ASN gitu ya. Ini cuman harusnya bisa diklik gitu ya. Tapi tadi pas lihat websitenya itu belum buka, mungkin karena belum pembukaan, jadi tidak bisa diklik websitenya gitu. Jadi di sana teman-teman harus buat akun. Akunnya itu menginput nick dan nomor kakak gitu. Jadi kenapa yang diinput nick dan kakak itu tuh kan nick sama kakak tiap-tiap orang itu kan unik ya teman-teman. Apa namanya nggak mungkin sama gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman udah mau memilih jurusan satu misalnya STAN gitu ya. Jadi teman-teman nggak bisa nanti daftar lagi STIS gitu. Jadi dia unik gitu loh. Kalau mau STAN ya udah STAN aja, kalau mau STIS ya udah STIS aja gitu. Nah, jadi di portal BKN itu tuh teman-teman apa membuat akun, terus nanti dapat dapat semacam bukti pendaftaran. Nanti bukti pendaftarannya itu baru nanti disertakan di website sekolah terkait. Misalnya contohnya waktu saya mendaftar gitu ya, waktu saya mendaftar itu prosesnya. Jadi saya tuh searching dulu di BKN gitu ya. Saya buat akunnya pakai nick sama nomor kakak, saya input, nanti saya dapat semacam kayak PIN gitu ya. Eh, Semacam apa sih namanya? Login gitu ya kayak pendaftaran gitu kan nanti kan email, nick dan kakaknya sudah terdaftar. Nanti saya apa namanya? Login lagi ke
website terkait, habis itu nanti pilih mau daftar kemana, nanti misalnya daftar ke STIS, sampai muncul bukti pendaftaran. Setelah itu kita bisa logout, baru nanti masuk ke websitenya STIS gitu ya, masuk ke websitenya STIS, nah nanti di websitenya STIS gitu ya, itu tuh teman-teman harus melampirkan berkas-berkas administrasi. Nah, berkas-berkas administrasi terkait itu yang apa ya saya tulis di PPT ini ya, ada pas foto, terus ada kartu identitas, kartu keluarga, akta kelahiran, ijazah. Kalau misalnya teman-teman itu fresh graduate gitu ya, benar-benar yang baru baru lulus dari SMA itu biasanya kan pendaftaran itu dibuka itu Februari Maret gitu ya. Itu kan teman-teman belum lulus ya, masih di tahap semester genap kelas 12 gitu. Jadi yang dilaporkan atau dilampirkan itu cukup transkrip di nilai-nilai di kelas 12 semester gasal gitu, atau semester ganjil gitu ya. Terus kalau misalnya yang poin keenam ini adalah khusus untuk teman-teman dari timur gitu. Jadi ada istilahnya ya, semacam jalur khusus untuk teman-teman yang asli orang Papua gitu, masuknya program afirmasi gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang teman-teman timur ya yang asli Papua yang ingin sekolah di STIS itu bisa nanti pakai jalur ini, jalur afirmasi. Tujuannya apa? Tujuannya karena di Papua itu memang pegawainya itu kurang. Jadi apa ya, difokuskan untuk teman-teman yang memang asli sana biar nggak pindah-pindah gitu ya. Karena kalau misalnya orang yang bukan asli sana ditempatkannya di sana gitu, biasanya itu cenderung ingin pindah untuk beberapa tahun ke depan gitu ya. Makanya ada semacam seleksi khusus untuk orang asli Papua gitu. Sebenarnya kayak gini tuh ada lengkap di website ya teman-teman. Jadi kalau misalnya nanti dijelaskan lebih lanjut kan waktunya nanti apa ya, mengurangi waktu gitu. Jadi kita lebih enak diskusi aja nanti kalau misalnya tentang ini itu bisa di searching sendiri, atau nanti misalnya kalau misalnya ke depannya mau berminat bisa nanti teman-teman panitia ngasih kontak saya ke teman-teman kalau misalnya ada yang berminat, kita diskusi lebih lanjut gitu ya. Sebenarnya seperti itu alur pendaftarannya gitu ya. Jadi intinya kita bikin akun dulu di website BKN, baru nanti masuk ke websitenya STIS, melengkapi berkas administrasi, terus nanti tunggu pengumuman lebih lanjut di website STIS. Di sana nanti ada tahap-tahap seleksi sampai nanti tahap akhir pengumuman gitu ya. Kita lanjut. Hal yang harus disiapkan sama ini sekaligus tips dan trik ya. Ini tuh pengalaman pengalaman pribadi aja ya teman-teman, karena memang struggle-nya tiap orang itu berbeda-beda, atau apa ya, tips dan triknya orang-orang itu apa ya namanya berbeda-beda gitu. Yang pertama biaya pendaftaran gitu. Selama proses awal mendaftar sampai diterima menjadi mahasiswa STIS itu yang dikeluarkan itu, kalau pas zaman saya itu hanya biaya pendaftaran yaitu sekitar 300.000. Selebihnya itu tidak dipungut biaya gitu ya. Misalnya nanti apa ada ospek, itu tidak dipungut biaya, dan lain sebagainya tidak dipungut biaya. Seragam juga nanti dapat gratis gitu ya. Semuanya gratis kecuali biaya hidup ya. Biaya hidup ditanggung sendiri, biaya kosan ditanggung sendiri, tapi semuanya uh, untuk terkait perkuliahan itu gratis gitu. Nah, terus yang kedua adalah persiapan untuk soal-soal gitu ya. Itu tuh penting banget karena apa ya? Soal-soal soal-soal di ujian seleksi ya, seleksi masuk itu kebanyakan tiap tahunnya itu polanya sama teman-teman. Maksudnya bukan angkanya sama ya, tapi polanya sama. Misalnya matematika nomor satu itu tentang pecahan, atau nomor dua tentang integral dan lain sebagainya. Itu tuh polanya sama gitu. Jadi paling nanti angkanya berbeda atau contoh kasusnya berbeda, tapi kebanyakan polanya sama gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman sering berlatih gitu ya, sering ngerjain soal, itu tuh akan lebih mudah mengerjakan soal yang nanti akan dikerjakan gitu. Dan tahap-tahap apa ya, tahap-tahap penyelenggaraan seleksi itu kan nggak cuma mengerjakan soal matematika ya, nanti juga ada soal
namanya SKD. SKD itu semacam jalur kalau misalnya teman-teman mau daftar PNS gitu ya, untuk orang-orang yang udah lulus kerja ya, mau daftar PNS itu namanya tes SKD gitu. Nah, untuk teman-teman yang kedinasan gitu, karena nanti lulus langsung jadi PNS atau ASN gitu. Jadi tes CPNS-nya itu pas awal seleksi masuk gitu. Jadi nanti pas lulus nggak usah tes CPNS lagi gitu ya. Namanya tes SKD. Nah, soal-soal SKD itu banyak bertebaran di website kalau misalnya mau searching di bah Google gitu ya, itu tuh banyak banget aplikasi SKD juga banyak banget itu. Kalau misalnya saya jujur, saya adalah yang mengandalkan soal-soal dari internet dan aplikasi-aplikasi yang sudah ada di Play Store. Gitu ya, kalau misalnya pengalaman saya pribadi gitu. Nggak ada, nggak apa apa sih biasanya kan ada yang kayak fokus untuk les gitu ya. Kalau saya tuh benar-benar jalur yang memang pure dari soal-soal itu gitu. Saya print atau saya download SKD-nya misalnya ada aplikasi itu banyak ya. Jadi misalnya saya lihat rating yang paling tinggi yang mana, yang paling banyak digunakan yang mana, terus saya download gitu ya. Terus ada 3 aplikasi gitu ya. Misalnya nanti hari ini pengen aplikasi yang ini, terus coba-coba ngerjain gitu. Besok aplikasi yang ini gitu. Jadi nanti walaupun soalnya nggak plek sama, polanya itu sama. Jadi kita bisa bisa menyesuaikan apa ya, karena sudah sering berlatih gitu ya teman-teman. Terus tadi apa namanya udah di-spill juga ya sama Kak Adiba di awal gitu. Saya adalah orang-orang gap year gitu ya. Orang-orang yang menunda setahun gitu. Jadi benar-benar memang pejuang stis gitu ya. Tahun pertama setelah lulus kuliah gitu ya teman-teman. Biasanya kan kalau teman-teman pasca baru lulus SMA itu idealisnya tuh masih tinggi ya. Kalau misalnya mau daftar SBM atau SNM gitu, nggak tahu sekarang namanya apa ya, saya belum searching lagi. Pas zamannya saya itu SBM sama SNM itu inginnya itu sekolahnya sekolah ya favoritnya kita gitu. Misalnya kita senangnya sama teknik, temen senangnya sama matematika, pasti pengennya ke sana gitu. Pengennya juga apa ya, universitasnya universitas yang kita pengenin gitu ya. Itu tuh juga saya juga dulu mengalaminya gitu. Saya tuh dulu suka matematika, suka statistik, dan saya itu sangat sangat ingin masuk ke ITB gitu ya. Makanya pas itu di SNM juga pilihan pertama ITB gitu. Pilihan kedua dan ketiga itu eh, apa ya? Pilihan orang tua. Orang tuanya mau kemana sih gitu. Saya pengen orang tuanya pengennya masuk ke perguruan tinggi mana gitu. Nah, itu pilihan orang tua yang kedua sama ketiga. Yang pertama itu benar-benar pure pilihan saya. Ternyata SNM nggak masuk gitu ya. Nah, terus SBM pilihan pertama masih ITB gitu karena emang pengen ITB matematika gitu. Pilihan kedua matematika juga tapi UNS. Yang ketiga itu UNS tapi kimia murni gitu ya. Nah, se sejalan dengan SBM itu juga gitu. Saya juga pengen awalnya nih ya, awal banget itu saya tuh nggak tahu kalau misalnya STIS itu adalah kedinasan. Yang saya tahu tuh cuma pokoknya pengen fokus ke kuliah yang ada matematikanya dan ada statistiknya gitu. Dan nggak ada kayak maksudnya nggak ada emang fokusnya pengen ke statistik sama matematika gitu. Terus kalau ada sekolah namanya Sekolah Tinggi Ilmu Statistik, oh berarti dia pasti statistik banget dong gitu kan. Makanya pengen masuk ke situ. Terus pas baca, oh sekolahnya gratis, udah gitu doang gitu ya. Nggak tahu dia kedinasan, nggak tahu kalau dia itu ikatan dinas terikat dengan kementerian atau instansi yang menaungi gitu ya. Yang nanti kalau lulus itu jadi PNS itu awal masuk itu belum tahu gitu, taunya cuma senang matematika aja gitu ya. Ternyata tahun pertama itu SBM masuk ke UNS ya, kimia murni, sesuai dengan pilihan orang tua pengennya ke UNS, ternyata dapatnya pilihan orang tua, dan di satu waktu juga tes tahap terakhir gitu. Jadi ada 4 tahap di STIS gitu ya. Nah, tahap terakhir itu tahap kesehatan gitu. Jadi satu waktu itu bentrok ya waktunya gitu. Eh, dikasih pilih bukan dikasih pilih, sebenarnya kalau orang tua kan pengennya yang terbaik ya. Kalau kita pengennya mau ngambil UNS sebenarnya bisa aja ngambil gitu ya. Waktu itu daftar ulang sama tes tahap 4. Terus aku mikir kemarin itu waktu eh, aku kan anak pertama ya, anak pertama UKT-nya waktu itu tuh
6,5 sampai 7 gitu ya. Aku anak pertama, adikku tuh 3 gitu ya teman-teman. Dan adikku 3 tuh sekolahnya itu swasta semua, yang berbiaya semua gitu ya. Terus aku mikir kalau misalnya nanti aku UKT-nya 6,5 sampai 7 gitu kan, itu tuh benar-benar membebani banget gitu ya. Karena waktu itu emang pas tahunku masuk kuliah itu tuh emang UKT-nya tuh lagi tinggi-tingginya gitu ya. Akhirnya aku memutuskan untuk melepas UMS. Aku memilih untuk STIS gitu ya. Apalagi STIS-nya itu udah sampai tahap 4. Tahap 4 itu tinggal kesehatan gitu. Ya maksudnya secara keseluruhan kesehatan apa sih gitu yang sakit gitu kan nggak ada gitu. Jadi nggak ada tes fisik ya, nggak ada tes lari, tes apa itu di STIS nggak ada. Tesnya cuma tes kesehatan gitu ya. Habis itu udah optimis dong bakalan masuk gitu. Apalagi pas kemarin tes SKD-nya, CPNS-nya itu saya itu peringkat kelima kan, peringkat kelima. Jadi saya mikirnya oh kayaknya bisa deh gitu ya masuk stage gitu. Ternyata pas pengumuman akhir nggak lolos di tahun itu tahun 2016 gitu. Saya lulus SMA gitu, nggak masuk kan, nggak lolos. Terus ya udah berarti kan nggak ada pilihan apa-apa kan gitu. Apa sempat galau juga gitu, ternyata apa ya di sepanjang galau itu tuh kalau kita mau menata ulang kehidupan lagi tuh pasti nanti ada jalan gitu. Jadi ada jalan, awalnya tuh intinya nggak mau di rumah gitu, walaupun nanti gap year tuh tapi nggak mau di rumah. Aku mau ke suatu tempat yang bisa nambah temen, nambah pengalaman, dan mungkin bisa nambah suasana belajar yang baru gitu ya. Kayaknya waktu itu di Semarang itu ada satu lembaga swasta. Jadi saya di sana di Semarang ketemu teman baru, terus di sana juga belajar mandiri gitu ya. Terus di situ eh, di tahun kedua ya, karena mungkin udah gap year gitu. Yang awalnya idealis pasti lebih ke realistis gitu ya. Pengennya yang pertama yang penting masuk dulu, yang masuk kuliah gitu. Jadi restu dan doa orang tua itu penting banget gitu. Saya tanya ke orang tua, pengennya apa sih gitu. Cobalah stis lagi aja gitu. Ya udah aku mencoba stis jalur orang tua ya gitu. Karena waktu itu karena gap year itu pikiran orang gap year dan orang yang baru lulus SMA itu menurut saya itu beda gitu ya. Kalau pas lulus SMA itu benar-benar ya seidealis mungkin gitu. Tapi kalau udah gap year itu intinya tuh pengen kuliah dulu aja gitu. Masuknya kemana gitu. Jadi tahun kedua daftar stage itu benar-benar ya mungkin karena sudah berpengalaman ya di tahap 1, tahap 2, tahap ketiga, nah tahap keempat ini kesehatan kan. Ini kan bikin was-was kan. Kemarin gagalnya di tes kesehatan gitu. Jadi pas itu kayak gigi yang bolong coba dibenerin gitu ya. Terus apa sih sebelum tes kesehatan kayak coba lari-lari gitu biar setiap sebelum tes kesehatan berapa bulan sebelum itu tuh kayak lari-lari setiap pagi tuh lari gitu kan. Gak ada tes fisiknya sih tapi biar lihat kelihatan aja tes apa sehat gitulah ya intinya ya gitu ya. Terus ternyata tahun kedua itu masuk jadi mahasiswa STIS gitu ya. Dan jujur sebenarnya eh, tahun kedua itu tuh saya merasakan apa ya namanya dahsyatnya restu dan doa orang tua dan doa orang-orang terdekat gitu ya. Karena di situ kan aku lagi di Semarang. Semarang itu tuh juga ada kegiatan kan, ada kesibukan kesibukan yang harus saya selesaikan juga gitu. Jadi belajarnya juga di salah-salah kesibukan gitu. Kalau saya lagi lenggang baru belajar gitu kan. Tapi emang setiap hari itu eh, apa ya menempatkan waktu sekitar apa ya 3 sampai 4 jam untuk belajar gitu loh. Mau nggak mau entah itu malamnya entah itu sebelum tidur pokoknya harus belajar gitu ya. Kayak intinya mereview soal gitu ya kayak gitu gitu. Terus saya itu tiap hari itu doa ya, intinya dikasih yang terbaik aja lah gitu. Kalau misalnya emang baiknya STIS, ya udah deketin. Kalau mau yang baiknya eh, apa SBM, ya nanti SBM dideketin gitu. Ternyata hasilnya tuh yang dideketin tuh STIS. Berarti STIS itu pilihan pilihan dari yang Maha Kuasa juga gitu ya, atas doa-doa yang sudah disampaikan gitu. Kayak itu gitu tipsnya. Tipsnya itu jangan pernah lelah untuk latihan gitu ya dan mencoba soal-soal baru gitu. Apalagi kalau misalnya nanti ada teman diskusi gitu kan. Dulu tuh aku tuh bener-bener single fighter gitu ya. Karena nggak punya kenalan dari STIS siapa, nggak punya kakak tingkat dari STIS gitu, nggak punya alumni dari STIS juga di SMA gitu kan. Jadi benar-benar mencari
informasinya itu sendiri gitu, belajarnya juga sendiri gitu, soal-soalnya juga nyari di internet sendiri gitu. Nah, nanti di sini teman-teman kalau misalnya nanti ada yang berminat mungkin bisa menghubungi saya gitu ya. Ya intinya saya jelaskan nanti gimana sih proses dan tahapannya kayak gitu. Oke, lanjut. Ini semacam seleksinya gitu. Kalau pas zamanku itu kan ada 4 tahap ya. Nah, di sini itu pas saya baca di sini itu sekarang tahapnya itu ada 3 tahap saja. Yang pertama itu SKD yang tadi saya jelaskan, tes masuk semacam CPNS gitu ya. Di SKD itu nanti ada 3 jenis soal juga gitu. Ya nanti intinya SKD dulu lah ya gitu ya. Lebih lanjutnya nanti bisa ditanyakan. Setelah SKD tahap 1 lulus gitu ya, dinyatakan lulus, lanjut ke tahap 2. Tahap 2-nya ini matematika dan psikotes. Nah, waktu itu kalau misalnya pas zamanku tuh ada 4 tahap. Tahap pertama itu matematika sama bahasa Inggris. Jadi soalnya tuh soal matematika itu apa ya? Soalnya itu di atas UN, di bawah SBM gitu ya, di tengah-tengah itu gitu. Jadi soalnya masih bisa dikerjakan, tapi ada juga yang harus dinalar gitu ya. Yang kedua bahasa Inggris gitu. Ngerjainnya itu kalau misalnya benar dapat 2 poin, kalau salah itu 0 gitu. Jadi itu ngerjainnya sebanyak-banyaknya sebenarnya boleh gitu ya. Itu pas zamanku. Tapi pas zaman kemarin tahun 2023 kemarin yang barusan sudah terjadi ya. Itu tuh tahap pertamanya itu SKD. Jadi langsung eh, diseleksikan gitu. Kalau dia lolos berarti nanti langsung ke tahap selanjutnya yaitu seleksi matematika dan psikotes. Nah, psikotes ini dulu pas zamanku tuh tahap ketiga psikotes gitu. Nah, sekarang tahap kedua. Nah, SKD ini dulu pas zamanku tahap kedua, sekarang tahap pertama. Jadi seleksi matematika dan psikotes di sini tuh soalnya itu lebih ke kayak soal soal apa ya? TPA kalau misalnya dulu SBM. Sekarang saya nggak tahu ya jenis-jenisnya, tapi soal matematikanya itu bukan matematika yang harus dihitung memerlukan waktu itu enggak gitu, tapi lebih ke nalar gitu ya. Apalagi ada psikotesnya gitu ya. Jadi di sini mau melihat sebenarnya teman-teman itu cenderungnya tuh cocoknya kemana sih gitu loh. Apakah cocok ke bagian-bagian statistik atau apa tentang tabel-tabel gitu. Nah, itu mau dilihatnya tuh di tahap ini nih, tahap matematika dan psikotes gitu. Terus selanjutnya itu adalah tahap eh, seleksi kesehatan dan kebugaran. Kebugarannya itu nggak lari kok, cuma treadmill aja di tempat gitu. Jadi kalau nggak salah STAN itu kan ada ya tahap seleksi kebugarannya itu kayak lari kan, lari di lapangan gitu. Kalau misalnya di STIS itu nggak ada tes sampai lari-lari gitu, nggak. Kebugarannya cuma kayak melihat detak jantungnya sih kayak treadmill gitu, terus dilihat detak jantungnya kayak gitu aja gitu. Tesnya tahap 3 tahap gitu ya. Jadi sistemnya itu sistem gugur gitu. Misalnya eh, seleksi administrasi itu yang diterima itu misalnya 50.000. Nanti di SKD jadi setengahnya, nanti setengahnya lagi sampai nanti memenuhi kuota yang diinginkan kayak gitu. Oke, lanjut ya. Nah, kehidupan kampus ini sebenarnya ada video sih sekitar 7 menit. Nggak apa-apa lah ya, didengerin aja lah ya. Siapa tahu nanti memotivasi gitu. Kak, suaranya belum terdengar. Mungkin bisa Oh, di-share sound. oke oke oke. Bentar, bentar, bentar. Share song. Oke, kita ulang. Politeknik Statistika STIS. Perguruan tinggi kedinasan di bawah naungan Badan Pusat Statistik.
institusi yang selalu berinovasi untuk menciptakan insan statistik berkualitas. Cakap dalam komunikasi, serta berpegang pada core values, berakhlak, berorientasi pada pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Berjalan bersama dari latar belakang kebudayaan yang berbeda, mempersiapkan diri untuk menyajikan data bagi Indonesia. Sesuai dengan visi Polstat STIS, menjadi perguruan tinggi berkualitas dan unggul di bidang statistika terapan dan komputasi statistik yang memberikan kontribusi nyata terhadap sistem statistik nasional maupun internasional, yang diwujudkan dalam beberapa misi, yaitu menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat di bidang statistika terapan dan komputasi statistik yang mampu menunjang sistem statistik nasional maupun internasional, serta membentuk insan akademik yang profesional, memiliki integritas, dan amanah. Terdapat 2 program pendidikan bagi mahasiswanya, yaitu Diploma 3 dan Diploma 4. Program Diploma 3 terdiri dari program studi D3 Statistika. Program Diploma 4 terdiri dari program studi D4 Statistika yang terbagi ke dalam peminatan statistika ekonomi dan statistika sosial dan kependudukan, serta program D4 Komputasi Statistik, Data Science, Tidak hanya mencetak insan statistik yang cerdas secara akademik, tetapi juga memperhatikan soft skill para mahasiswa untuk bisa menjadi seorang pemimpin yang bekerja sama dalam tim, disiplin, dan dapat memanajemen waktu dengan baik. Berbagai fasilitas disediakan untuk menunjang lingkungan belajar yang nyaman, seperti 38 ruangan kelas, 3 laboratorium komputer, auditorium, perpustakaan, masjid, klinik, kantin, ruang gimnastik, dan fasilitas lainnya menjadi komitmen Politeknik Statistika STIS untuk mewujudkan lingkungan belajar yang nyaman bagi mahasiswanya. Beragam organisasi dan unit kegiatan mahasiswa menjadi wadah untuk mengembangkan kreativitas, minat, dan bakat yang dimiliki. Organisasi mahasiswa diantaranya Senat Mahasiswa, Dewan Perwakilan Mahasiswa, Satuan Penegak Disiplin, dan Resimen Mahasiswa. Unit kegiatan berada di bawah naungan Senat Mahasiswa terdiri dari Unit Kesenian, Unit Pendidikan dan Kebudayaan, Unit Olahraga, Pengabdian Masyarakat dan Kepedulian Lingkungan, Unit Kerohanian, serta unit lainnya yang di dalamnya masih terbagi menjadi UKM-UKM dalam bidangnya masing-masing. Mahasiswa Politeknik Statistika STIS berhasil meraih berbagai prestasi, baik dalam bidang akademik maupun non-akademik di tingkat nasional dan internasional. Lulusan Politeknik Statistika STIS akan langsung diangkat menjadi aparatur sipil negara yang bekerja di bawah Badan Pusat Statistik, baik yang ada di pusat, provinsi, atau kabupaten yang menyebar di seluruh Indonesia. Pemerintah pada saat itu semakin menyadari bahwa data statistik semakin penting dalam mendukung pembangunan nasional.
sehingga SDM di bidang statistik juga semakin dibutuhkan. Tetapi karena saat itu perguruan tinggi masih terbatas, maka lahirlah Akademi Ilmu Statistik sebagai bagian dari penyedia SDM di bidang statistik, khususnya untuk ofisial statistik. Polstat STIS merupakan penyedia utama insan statistik yang dibutuhkan oleh BPS, dengan profil dan kompetensi yang diarahkan untuk ofisial statistik. Nantinya, lulusan Polstat STIS akan bekerja di BPS di seluruh Indonesia. Lulusan Polstat STIS diharapkan dapat menjadi insan statistik yang berkontribusi dalam memajukan perstatistikan nasional. Untuk itu, setiap lulusan Polstat STIS harus memiliki karakter sebagai pembelajar, adaptif dan kolaboratif dalam menjawab tantangan ke depan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Politeknik Statistika STIS selain menjadi ASN yang nantinya menjadi tulang punggung perstatistikan nasional, baik di pusat maupun di daerah, juga memiliki kesempatan untuk bisa berkarir di bidang lain yang tentunya menggunakan data atau statistik sebagai core bisnisnya. Jadi bisa juga bekerja di kementerian lain atau juga swasta yang pasti mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan teknologi, khususnya di bidang statistika dan juga teknologi informasi. Kami tunggu kalian menjadi bagian dari keluarga besar Politeknik Statistika STIS. Oke, kita lanjut lagi ya, teman-teman. Tadi sekilas tentang kehidupan di kampus TIS gitu ya. Mungkin kalau untuk kedinasan yang lainnya mungkin hampir sama gitu ya teman-teman. Jadi jangan bayangkan kalau kedinasan itu ya belajar gitu ya. Tidak ada menambah soft skill atau komunikasi skill gitu ya. Itu tidak diterapkan di sana, itu enggak gitu ya. Dan jangan bayangkan kedinasan itu ada senioritas gitu ya, yang harus kayak hormat senior atau kemiliteran gitu ya. Mungkin ada juga kedinasan seperti itu kayak IPDN, itu tuh memang sistemnya itu sistem senioritas gitu ya, bukan senioritas kemiliteran gitu ya. Jadi mau nggak mau memang ada sistem militer di kehidupan kampusnya gitu. Tapi kalau STIS, STAN, kalau BMKG itu juga STMKG itu tuh juga masuknya ke militeran gitu ya. Jadi ada kedinasan, ikatan dinas yang memang kemiliteran, ada juga yang memang dia non militer atau semi militer gitulah. Salah satunya adalah kampus TIS gitu ya. Jadi di sana kekeluargaannya juga dapat gitu ya. Lingkungan di Jakarta, jangan bayangkan Jakarta itu terlalu padat. Nggak tahu sih ya pandangannya seperti apa, tapi kalau misalnya saya pribadi yang sudah merasakan aura Jakarta itu tuh enak banget tinggal di Jakarta. Karena apa? Karena banyak banget transportasinya gratis, murah. Kita bisa keliling Jakarta itu hanya dengan 3.000, bahkan hanya dengan 10.000 nggak nyampe gitu ya. Itu bisa keliling Jakarta karena transportasinya itu banyak yang gratis. Banyak yang murah dan terintegrasi gitu loh. Misalnya habis itu dari TJ terus naik KRL, dari KRL naik MRT itu sudah terintegrasi dengan baik gitu di Jakarta teman-teman. Terus kalau misalnya mahal biaya kehidupan sehari-hari di sana, itu tuh tergantung kita bisa mengatur keuangannya seperti apa gitu. Karena di Jakarta Timur itu termasuk salah satu wilayah yang kalau dari segi pengeluaran sehari-harinya itu masih standar teman-teman. Kecuali kalau misalnya Jakarta Selatan, Jakarta Pusat itu tuh memang lebih mahal karena memang UMKM di sana standar rate gaji di sana itu memang tinggi gitu ya. Kalau di Jakarta Timur tuh masih standar teman-teman, apalagi di Otista ya. Di sana tuh letaknya di Otista itu
masih ada kok makanan yang harganya 10.000, masih banyak warteg-warteg di sana yang 8.000 tuh bisa dapat banyak gitu, tuh masih banyak di sana gitu. Jadi kalau kalau apalagi kalau pengeluarannya itu masak gitu ya, di sana di belakang kampus itu ada juga pasar gitu, kita bisa masak beli sayuran atau apa gitu ya. Terus di sana juga banyak UM UKM ya, kalau di SMA namanya ekstrakurikuler gitu ya. Yang suka nyanyi, yang suka nari, yang suka public speaking, yang suka main bridge atau catur atau apapun itu di STIS itu lengkap gitu ya. Dan kedinasan yang lainnya pun seperti itu gitu ya. Karena di ini ada dua ya, ada dua perkumpulan. Kalau ini Forum Mahasiswa Kedinasan Indonesia, itu kedinasan-kedinasan itu berkumpul jadi satu ya, bersilaturahmi gitu, kayak menjalin hubungan, membuat suatu program, membuat suatu karya atau perlombaan komunikasi gitu. Itu biasanya tuh di sini di FMKI. Kalau ini tuh forum perkumpulan mahasiswa kedinasan juga, tapi untuk orang teman-teman yang muslim gitu ya. Jadi di sana juga selain bisa memperluas jaringan pertemanan dan apa ya, relasi gitu ya, kita juga bisa mendapatkan ilmu-ilmu yang selayaknya gitu ya. Oke, terakhir nih. Jadi apa sih prospek ke depannya gitu ya setelah lulus gitu. Setelah lulus memang namanya ikatan dinas ya teman-teman, sudah dipastikan nanti akan jadi ASN gitu. Karena memang di kontrak kerjanya gitu, kontrak sekolahnya gitu, namanya perjanjian ikatan dinas, ditandatangani sebelum masuk ke kampus itu memang kita diberikan hak gitu ya, jaminan untuk jadi ASN gitu. Tapi apakah setelah jadi ASN itu sudah berhenti gitu ya? Jadi ASN itu enggak teman-teman. Banyak teman-teman ASN yang dia bisa nulis jurnal, menerbitkan jurnal, itu tuh banyak banget. Banyak juga teman-teman STIS yang jadi pembicara, terus ada juga yang memanfaatkan ilmu statistiknya, data science-nya itu untuk apa ya, mengolah data gitu. Jadi teman-teman bayaran untuk yang mengolah data itu, satu kali pengolahan itu minimal itu 1,5 juta teman-teman gitu. Jadi itu bisa jadi apa ya, job sampingan gitu ya, sambil apa ya, biar ilmunya tetap tetap selalu berjalan gitu ya. Jadi bisa mengolah data juga di samping-samping pekerjaan ASN kita gitu ya. Gimana sih caranya mengolah data juga bisa bisa apa ya, bisa seminar-seminar atau memberikan materi ke lembaga-lembaga terkait, itu juga sering gitu ya, BPS seperti itu gitu. Dan banyak lagi sih kegiatan lainnya gitu. Bukan berarti setelah menjadi ASN itu kegiatan-kegiatan yang kita sukai, hobi-hobi yang kita sukai itu tenggelam, itu enggak juga teman-teman gitu. Asalkan kita bisa manage waktu kita dengan baik gitu. Bahkan ada beberapa, mungkin nggak banyak ya teman-teman, yang lulus di BPS itu tuh ditarik ke lembaga-lembaga swasta kayak Gojek, Shopee, Bibit. Kalau teman-teman tahu Bibit ya, untuk investasi itu ada beberapa teman-teman saya yang juga ditarik ke sana. Tapi memang konsekuensinya itu harus membayar denda. Karena memang perjanjiannya itu harus menjadi pegawai ASN dulu di BPS selama 9 tahun baru boleh keluar gitu. Jadi kalau misalnya setelah fresh graduate langsung keluar, berarti ya mau nggak mau harus membayar denda gitu. Tapi biasanya jaminan untuk apa sih namanya, orang-orang yang bekerja di swasta, apalagi perusahaan-perusahaan besar seperti itu tuh, memang gajinya memang tidak dibungkiri memang lebih besar dibandingkan dengan ASN. Kalau ASN kan patokannya memang sudah terpatok di apa ya, di undang-undang pemerintahan gitu ya teman-teman. Ya mungkin itu aja sharingnya. Nggak tahu nih memakan waktu lama atau enggak gitu. Dikembalikan lagi ke moderator. Kalau mau nanti masih ada waktu untuk tanya jawab, ya bisa dibuka. Kalau misalnya memang tidak ada, ya nanti kontak di belakang aja mungkin ya. Nah, silakan Kak Adiwa. Iya, makasih Kak Latifah materinya. Tadi bagus banget ya teman-teman. Jadi tahu ternyata bahwa tips di awal adalah tadi ya, kegalauan teman-teman. Yang pertama adalah restu orang tua dulu, doa orang tua.
insya Allah ke depannya dimudahkan. Dan juga ternyata ketika kita kuliah di STIS, banyak juga skill-skill kita yang dikembangkan dan kesempatan STIS juga ternyata luas ya. Aku taunya semua anak STIS itu otomatis jadi ASN, ternyata bisa mengundurkan diri asalkan bayar denda, tapi dan bisa bekerja di perusahaan swasta yang gede-gede loh teman-teman ya. Tadi ada Shopee, Bibit gitu kan ya. Jadi ini kesempatan yang sangat besar banget kalau misalnya teman-teman bisa masuk ke STIS. Nah, untuk teman-teman di sini bagaimana, apakah ada pertanyaan nih dengan Kak Latifah langsung? Boleh tulis di kolom chat atau raise hand aja langsung untuk on mic. Untuk bertanya silahkan. Oke, di sini ada Giondra. Silahkan Giondra. Kak, kalau masuk sekolah kedinasan apa mempertimbangkan tinggi badan? Sekian, terima kasih. Iya, baik. Silahkan Kak Latifah. Enggak sih, kalau di tinggi badan itu mungkin untuk sekolah kayak IPDN ya. IPDN itu karena dia militer mungkin ada ketentuan tinggi badannya. Tapi kalau misalnya tergantung minat kedinasannya apa nih? Pak Giondra minat kedinasannya kemana? Kalau misalnya ke STIS atau STAN gitu ya, atau apalagi ya kedinasan-kedinasan yang non militer itu tuh biasanya tidak mempertimbangkan tinggi badan atau yang lainnya. Tapi kalau misalnya STIS karena memang nanti kerjanya pakai tabel gitu, biasanya itu nggak boleh buta warna. Tapi kalau minus tuh nggak apa-apa. Minus nggak apa-apa, atau misalnya plus gitu ya, silinder itu tuh kalau di STIS tuh nggak masalah sih. Itu gitu, Giondra. Ya Kak, sekian, terima kasih Kak. Iya, sama-sama. Oke, baik Giondra. Terus ada pertanyaan lagi nih. Kak, bagi strategi pribadi dong buat kakak lulus TIS tuh gimana? Kan tadi ini sebenarnya Kak Latifah tuh baik di tahun pertama dan tahun kedua untuk seleksi yang paling sulit ya bagi orang-orang kayak SKD dan tes TPA-nya tuh lolos di 2 kali gitu kan. Nah itu tipsnya apa dong Kak? Cara belajarnya kah? Atau kita mulai belajar dari apa dulu nih? Soalnya persaingannya juga sulit ya Kak. Jadi gimana kalau dari Kak Latifah? Ini subjektif berarti ya teman-teman ya. Bisa jadi sesuai diterapkan ke teman-teman, bisa jadi juga nggak cocok diterapkan ke teman-teman gitu kan. Tapi ini mungkin sharing aja, bisa jadi pengalaman juga atau pembelajaran gitu. Kalau misalnya aku pribadi itu nggak pernah lihat apa sebenarnya, kalau misalnya emang niat mau masuk jangan lihat kalau aku tuh bukan tipe yang lihat pesaingnya berapa gitu, misalnya oh yang masuk tuh 50.000 bisa nggak ya gitu tuh, aku dari awal tuh emang nggak mau melihat itu gitu. Maksudnya kalau misalnya memang aku mau masuk ya udah aku mikirin diri aku sendiri aja gitu loh. Saingannya ya udah nggak usah diliatin gitu ya. Saingannya mau berapapun ya udah gitu. Asalkan kita bisa manage apa persiapan kita gitu ya udah kita jalanin aja gitu. Toh juga mereka tuh sama-sama anak SMA kan yang baru mau masuk atau mencari kuliah gitu. Toh mereka juga sama-sama makan nasi gitu kan. Mungkin yang membedakan adalah persiapannya gitu. Kalau persiapan sendiri itu yang pertama itu apa ya? Kalau kalau aku pribadi tuh ya itu tadi banyak ngerjain soal gitu ya, soal-soal gitu. Kalau di STIS itu kalau nggak salah itu di STIS itu kan menerbitkan buku juga ya, buku nggak tahu sekarang masih menerbitkan atau enggak gitu, belum belum kontak lagi sama adik-adik tingkat yang masih kuliah di sana gitu ya. Dulu tuh menerbitkan bukunya itu isinya tuh kayak apa ya namanya, hasil-hasil soal tahun-tahun sebelumnya kayak gitu tuh. Nah itu tuh soal itu tuh dikerjain aja terus. Bahkan tuh waktu itu aku kalau nggak salah aku tuh punya lungsuran soal-soal matematika sama bahasa Inggris gitu ya. Itu tuh 2 tahun terakhir gitu.
So, itu tuh bener-bener cuma itu peganganku gitu. Kadang kalau misalnya udah selesai dikerjain semua, aku hapusin lagi, terus itu apa, aku kerjain lagi soalnya gitu. Dengan cara yang bisa jadi mungkin awalnya caranya kayak gini, terus pas ngerjain lagi caranya gimana kayak gitu kan. Itu memang berlatih untuk mengerjakan soal itu setiap hari. Itu tuh apa ya? Itu tuh sangat sangat berpengaruh banget di bagian pas yang soal matematika. Dan SKD. SKD itu ada 3 jenis soal. Yang pertama itu wawasan kebangsaan. Jadi kayak PKN gitu ya, IPS itu tuh di sana di wawasan kebangsaan. Yang kedua itu intelijensi umum. Itu tuh soal-soalnya tuh kayak soal-soal TPA pas di SBM. Kayak misalnya contohnya apa ya? Misalnya deret 1, 2, 3, 4, angka selanjutnya berapa gitu. Itu kan kayak deret kan. Nah, 1, 2, 3, 4 kan berarti deretnya itu +1, berarti nanti angka selanjutnya 5 kayak gitu kan. Yang kayak gitu itu soal-soal yang apa ya, gampang, apalagi kalau udah sering latihan gitu ya. Tapi kalau untuk yang belum pernah latihan pasti kan kita bingung kan, polanya apa nih, ini ngerjainnya caranya gimana nih gitu. Nah, itu intelijensi umum. Yang ketiga adalah TKP, kepribadian. Kepribadian itu jadi kita kayak ngerjain soal misalnya kan, contoh soalnya kayak gini. Jika temanmu di kantor, jika kamu melihat temanmu di kantor itu melakukan misalnya korupsi gitu, apa yang kamu lakukan gitu? Misalnya A, membiarkannya, B, menegurnya langsung, C, memberitahukannya ke atasan, D gitu. Jawabannya itu nggak ada yang salah gitu. Tapi jawaban itu tuh pilih jawaban yang memang umumnya dilakukan orang-orang gitu kan. Umumnya orang dilakukan orang kan harusnya melaporkan kejadian tersebut ke atasan untuk ditindak lebih lanjut kayak gitu. Nah, itu tuh soal kepribadian itu TKP gitu. Nah, itu SKD itu seperti itu. Dan ada KKM-nya, ada apa ya rata-rata yang harus dicapai gitu. Awalnya aku nggak lulus pas pertama kali, nggak maksudnya pertama kali ngerjain soal gitu, pertama kali download soal di Play Store gitu ya, itu tuh nggak lulus gitu, karena apa sih ini soal apa, nggak tahu soal apa gitu kan. Tapi percobaan selanjutnya gitu kan, akhirnya itu tahu apa namanya ritme soalnya seperti apa gitu kan, jenis soalnya seperti apa gitu, sampai waktu terakhir SKD itu tuh pas kan itu ada sesi-sesinya. Aku tuh sesi kedua. Di sesi kedua itu aku tuh nomor 5 gitu SKD-nya. Dari yang awalnya pas download Playstore itu apa enggak lulus, jadi pas itu jadi nomor 5 gitu. Karena memang poinnya itu ya sering ngerjain soal gitu aja sih, beneran beneran itu aja gitu. Dan aku juga nggak tahu kalau aku yakin itu adalah aku tuh pas lagi em, sesi-sesi mau masuk kuliah itu tuh benar-benar banyak melakukan kebaikan gitu ya. Maksudnya kayak eh kayaknya dulu sering sering misalnya sedekahnya misalnya 2 hari sekali jadi setiap hari misalnya kayak gitu ya, atau membantu temennya misalnya kalau ada teman kesulitan kita coba bantu, bisa jadi kemudahan-kemudahan yang kita lakukan itu tuh mempermudah kita untuk masuk ke sana. Dan itu tuh aku tuh meyakini banget itu tuh jalur itu tuh adalah jalur yang nyata gitu teman-teman gitu. Karena kalau pas udah masuk jadi mahasiswa gitu, terus kan kayak nanya-nanya kan, dulu kamu ngerjain soal matematikanya berapa? Dari 60 soal ada yang dia kekerjain semua gitu ya. Selesai gitu sama temanku yang satunya. Ada yang 50 soal gitu. Padahal aku tuh ngerjain soalnya itu cuma, kan ada 60 soal. Aku tuh cuma ngerjain 25 soal aja gitu loh. Dan kalau pas aku survei sama teman-temanku semua, itu tuh kebanyakan tuh ngerjainnya itu lebih dari 30 gitu kan. Terus aku sampai kayak, wah, aku 25 soal doang itu bisa masuk ke tahap selanjutnya gitu. Terus aku mikir kayak, ya itu sih, kayaknya memang itu tuh ada kuasa Tuhan gitu ya. Kuasa Allah gitu untuk aku bisa memudahkan aku ke sana gitu loh. Maksudku tuh ternyata pas di nalar terus SKD gitu kan. SKD ternyata soal-soal yang keluar itu soal-soal yang memang pernah dikerjakan gitu ya. Jadi tuh kayak oh polanya yang kayak gini nih gitu. Jadi kerjainnya gampang kayak gitu. Maksudnya jangan meremehkan hal-hal yang apa ya, hal-hal yang kebaikan-kebaikan seperti itu gitu. Siapa tahu itu tuh yang memudahkan kita teman-teman gitu. Percaya nggak percaya, apa suka nggak suka, emang itu
sebenarnya nyata gitu. Dan itu tuh yang kedua itu adalah kayak doa orang tua sih, doa restu orang tua gitu. Kayak restu orang tua tuh kayak ya udah kamu distis aja gitu ya. Ya udah gitu. Ternyata pas restu orang tua itu ya yang membuatku jadi mungkin memudahkanku ya. Karena memang di tahun kedua itu aku tuh beneran lagi sibuk di Semarang itu ada kesibukan tersendiri yang nggak bisa ditinggal gitu loh. Dan apa pas mau seleksi per tahapnya aja itu aku tuh harus izin gitu, harus izin kan, karena biasanya itu hari Sabtu kan seleksinya. Karena ada kegiatan ya aku harus izin gitu. Waktu itu juga pernah sempet kayak kena marah karena izinnya sampai jam berapa, ternyata seleksinya sampai jam berapa gitu kan. Ya itu maksudnya ya kayak gitu gitu loh teman-teman. Memang selama di Semarang itu juga gitu ya, aku juga belajar banyak. Oh, ternyata pas aku gap year itu tuh ada hikmahnya ya gitu. Mungkin aku kalau kuliah langsung gitu ya, SMA langsung kuliah gitu, itu mungkin aku belum siap untuk menghadapi dunia perkuliahan gitu ya. Tapi ternyata di gap year itu tuh kenapa apa aku ditakdirkan untuk gap year, ternyata memang untuk menambah apa ya istilahnya ya, benefit atau kapasitasku untuk nanti masuk ke kuliah gitu ya. Itu sih teman-teman tipsnya itu, karena sebenarnya bingung kalau mau ngasih tips itu apa gitu, karena emang aku jujur aku tuh nggak les gitu ya, aku tuh ngerjain soalnya sendiri gitu, emang benar-benar menempatkan waktu sendiri gitu ya. Itu Nah itu benar, jangan merasa berjalan sendiri, ada Allah gitu. Jadi kalau misalnya kita udah selesai belajar nih kan, kita udah selesai belajar, terus ya udah sadaqallahul azim gitu kan, habis itu doa kan, ya Allah aku udah ikhtiar nih gitu kan. Udah belajar gitu, udah minta restu juga gitu. Kalau misalnya emang stis yang terbaik, coba dong ya Allah deketin gitu. Ternyata kan dideketin di stis kan. Jadi pas aku masuk stis gitu ya, itu tuh nggak ada penyesalan gitu kan. Dan itu kan memang pilihan kan. Aku dikasih pilihan ini gitu kan. Aku dikasih pilihan stis gitu sama Allah gitu. Jadi bisa jadi tuh nanti di dalamnya tuh ada hal-hal kebaikan atau hal-hal yang akan terjadi di kehidupanku tuh yang baik-baik gitu. Kalaupun memang ada sesuatu yang kurang baik, ya itu sih sebagai pelajaran gitu. Itu sih kalau misalnya selama ini aku gitu ya. Karena memang aku minat di matematika, teman-teman. Nah, itu tips pertamanya. Karena memang aku minat di matematika gitu. Kalau misalnya teman-teman memang apa ya minatnya di bagian tertentu gitu kan. Apa ya perjuangkan itu gitu ya, perjuangkan itu gitu. Kalau misalnya minatnya di apa ya militeran gitu kan, mau masuk IPDN ya perjuangkan itu gitu kan, kayak gitu. Kalau udah minat itu jadi melakukan segala halnya itu menyenangkan kayak gitu. Tapi kalau eh, paksaan jadinya tuh itu apa namanya ya, berat sebelah gitu ya untuk mengerjakannya. Itu sih itu Oke, Kak Adibah. jadi kuncinya yang pertama tadi belajar, belajar terus ya Kak, gigih, strateginya. Terus yang kedua jangan lupa di boost dengan amal kebaikan, amal soleh ya. Teman-teman bisa melakukan kebaikan banyak hal banget dari hal-hal yang kecil. Terus yang ketiga jangan lupa doa restu orang tua, karena ya balik lagi ya, kan rencana terbaik juga ada doa orang tua di situ. Nah, gitu teman-teman. Ini pun juga berlaku nggak cuman kalau teman-teman mau ke sekolah kedinasan, ke univ manapun, impian teman-teman juga Betul. bisa dipakai strategi ini, gitu ya. Jadi kayak bahkan yang Kak Latifah tadi yang aku terharu banget, Kak Latifah tuh kayak ya udah pasrah aja, kayaknya masuk itu kayaknya sulit gitu ya Kak tadi yang 25 soal, sementara teman-teman yang lainnya bisa sampai 60 soal, 30 lebih. Tapi teman-teman nggak ada yang nggak mungkin kalau Allah udah bilang iya, terus ternyata semuanya dimudahkan. Intinya tadi ya teman-teman, strategi dari yang Kak Latifah. Oke, dari sini teman-teman ada yang ingin bertanya lagi? Oh ya, sebelum bertanya, teman-teman bisa raise hand, terus nanti kenalan dulu namanya siapa dan asal sekolahnya. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Dari Herlina, Alexandria, Ratna, Gigin. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi nih? Ayo, yuk. Mumpung Kak Latifah di sini udah meluangkan waktunya, teman-teman bisa nanya lagi nih tentang seputar STIS. Oh iya Kak, aku mau nanya nih Kak, dari aku sendiri ya Kak. Kalau misalnya nih Kak, kita pengen nih masuk STIS gitu kan, tapi kita bukan orang yang
ternyata nggak terlalu pintar-pintar amat nih di matematika, kayak ya udah biasa aja. Apakah masih ada kemungkinan kita bisa masuk STIS dan kesulitannya gitu Kak? Maksudnya kayak buat orang yang biasa-biasa aja matematikanya, sulit banget gak sih kalau kuliah di STIS? Soalnya kan tadi permatematikaan ya Kak, kayak Jerome Pauline nih jadinya. Matematika terus gitu. Itu bakal sulit gak Kak kalau buat orang yang nggak terlalu pintar matematika nih Kak? Eh, kalau jalur masuknya, ya jalur Mm-mm. masuk dulu ya. Awal pas tahunku tuh hanya untuk SMA yang IPA kan. Tapi kalau sekarang itu SMK itu bisa mendaftar, SMA jalur IPS atau IPA juga bisa mendaftar gitu ya. Tapi kalau untuk aku pribadi itu STIS itu bukan matematika sih, lebih tepatnya lebih ke statistik ya. Jadi penerapan dari eh, matematikanya itu mungkin berapa persen ya? Ya statistik kan ada matematikanya ya, tapi bukan bukan untuk menentukan ini rumus benar atau tidak kayak gitu kan. Kalau matematika kan kayak gitu kan. Tapi kalau statistik itu ada suatu metode yang apa ya? Kalau misalnya kasusnya seperti ini, metode ini tuh cocok enggak gitu kan. Terus dari statistik itu kan suatu sampel kita generalkan untuk bisa menggambarkan keseluruhannya gitu seperti apa gitu. Sampelnya harus berapa, metodenya apa gitu, statistik seperti itu ya. Tapi kalau jujur teman-teman, eh, memang basicnya matematika. Jujur ya, memang jujur. Basicnya memang matematika gitu ya. Apa ya, integral, turunan, diferensial gitu ya. Terus apa namanya, aljabar linier gitu. Itu tuh memang basicnya itu harus harus dimiliki. Oh, peluang, peluang itu ya. Eh, Kombinasi permutasi. Itu memang basic itu tuh memang harus dipegang teman-teman. Kalau misalnya bahkan ada yang dulu merasa jago matematika habis masuk ke STIS itu kok ternyata matematikaku nggak sejago itu ya kayak gitu. Ya saya mengakuinya kalau misalnya STIS itu memang basicnya memang matematika dan memang bisa harus bukan harus bisa sih punya punya kesenangan di matematika gitu ya. Pun kalau misalnya memang tidak jago gitu ya atau misalnya belum jago gitu tapi ada ketertarikan di matematika gitu karena kalau sudah tidak tertarik dengan matematika mungkin memang STIS itu bukan jodohnya kayaknya gitu. Kalau misalnya stan itu kan akuntansi, ada kebendaharaan juga ya, ada kebendaharaan itu. Kalau aku lihat itu stan itu yang lebih tidak sematematika statistik gitu ya. Karena di stan itu kan ada belajar tentang arsip gitu kan, terus BMN barang milik negara gitu, kearsipan, administrasi, kebendaharaan gitu kan. Akuntansi juga ada sih sama pajak gitu ya, terus bea cukai gitu. Itu tuh pelajarannya itu mungkin tidak sematematika itu gitu ya. Tapi mungkin memang peminatnya lebih banyak ya. Peminatnya lebih banyak gitu. Terus kalau misalnya mau tentang iklim-iklim gitu ya, geografi. Nah, itu bisa ke STMKG gitu ya. Karena di situ memang lebih ke iklim dan geografi gitu ya. Matematikanya mungkin jarang gitu ya. Atau tapi ada pasti sih, ada pasti sih. Tapi nggak terlalu diiklikan gitu. Terus kalau mau tentang intelijensi gitu ya, itu masuk ke STI ya, Sekolah Tinggi Intelijensi Negara atau Sekolah Tinggi Sandi Negara gitu. Itu tuh yang orang-orang yang matematikanya statistiknya jarang. Kalau di situ statistiknya jarang gitu. Itu sih kalau Kak Adiba. Oke, berarti kuncinya tadi setidaknya harus udah ada kompetensi dulu ya Mbak, ya Kak. Iya, Terus sama iya. minat juga karena ya lagi kita kan kuliah perjuangannya terutama kalau di STIS itu matematika jadi Mm-mm. harus harus cinta dengan matematika. Gitupun dengan jurusan yang lain. Oke, Betul. teman-teman. Sejauh ini apakah ada pertanyaan lagi? Coba aku scroll dulu ya Kak. Oke, sejauh ini belum ada. Eh, Terus Kak Latifah, tentang kuliah kedinasan. Sebenarnya kuliah kedinasan itu
benefitnya Kak, selain misalnya jadi lulusnya tuh jadi bukan mertua, menantu idaman ya Kak. Kan lulus tuh udah otomatis jadi PNS. Ada lagi nggak sih Kak kayak benefit yang dibandingkan kuliah umum lainnya, kedinasan tuh unik gitu Kak. Biar oh, ternyata ada gitu. Benefitnya ya. Mm-mm. Kalau kalau yang kurasakan ya, ini subjektivitas aku pribadi ya gitu. Di kedinasan itu kan ada psikotes ya. Ada psikotes. Psikotes itu tuh salah satu tujuannya adalah untuk menyaring orang-orang yang mungkin dari segi kepribadian atau kesanggupan melaksanakan tugas itu hampir sama. Contohnya ya, misalnya ada mata kuliah kalkulus gitu ya. Orang-orang di kampus itu merasa kalkulus itu pas lagi ujian tuh susah banget gitu. Nah, kebanyakan mahasiswanya itu pasti ngerasa itu emang susah semua gitu loh. Jadi memang psikotes itu tujuannya itu memiliki menyaring orang-orang yang mungkin tipenya sama, kesanggupannya sama, dan peminatan terhadap kampusnya itu juga sama gitu. Misalnya kayak kalau IPDN kan militer. Pasti kalau psikotesnya itu untuk menyaring orang-orang yang kuat ininya ya, apa ketahanan mentalnya gitu kan. Nggak mungkin orang-orang yang nggak yang mentalnya kurang itu diterima di IPDN gitu ya. Nah, jadi kedinasan itu tuh memang kalau kuliah itu sifatnya itu lebih homogen ya. Jadi nggak ada yang nyimpang-nyimpang banget gitu loh. Nah, kalau misalnya di perguruan tinggi negeri dan swasta itu kan memang masih heterogennya itu terlihat gitu ya. Kalau misalnya memang ada yang menyimpang, kadang ada yang menyimpang banget gitu ya. Nah, kalau di kedinasan itu kayaknya memang karena hampir bukan satu watak ya, bukan kepribadian, tapi satu kesanggupan mungkin ya, satu apa ya namanya ya itu, ya satu kesanggupan mungkin ya, satu satu jenis hasil psikotesnya hampir sama gitu ya. Jadi itu memang kemelencengan di sana itu memang tidak sebanyak di perguruan tinggi yang lain gitu ya. Nah, terus yang kedua itu eh apa ya? Kalau kuliah gratisnya itu sangat ngefek sekali sih ya teman-teman, karena kita tidak memerlukan misalnya semester semester udah mau habis terus kayak memikirkan UKT gitu ya, itu tidak terfikirkan itu gitu, bahkan kayaknya lupa gitu kalau kita tuh suruh bayar UKT kan setiap semester itu karena memang UKT-nya gratis. Selanjutnya adalah kita nggak perlu berebut SKS. Jadi kan kalau misalnya di perguruan tinggi apa negeri ya, nggak tahu sih, mungkin untuk adik-adikku yang kuliah di perguruan tinggi negeri itu kadang kan dia suka kalau mau semester baru tuh nyari SKS gitu ya, mata kuliah ini berapa SKS gitu untuk memenuhi SKS nanti pas nanti semester maksudnya kalau mau skripsian kan harus memenuhi SKS berapa gitu kan. Tapi kan kita yang milih sendiri kan per semesternya mau SKS berapa, mau mata kuliah mau dipilih mata kuliah apa aja gitu. Terus memenuhi SKS-nya berapa gitu kan. Tapi kalau di kedinasan itu sudah dikasih semester 1 itu mata kuliahnya ini sekian SKS gitu. Jadi kita nggak perlu memusingkan berburu dosen atau berburu SKS gitu ya. Karena memang sudah dikasih patokannya, jadwalnya, dosennya siapa aja, mata kuliahnya apa aja gitu. Itu tinggal sekolah aja intinya gitu loh. Kayak kayak SMA aja gitu kan. Pelajarannya udah tahu pelajarannya apa aja, hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis apa aja, dosennya siapa aja itu tuh udah ditentukan gitu di di tingkat awal kita masuk gitu. Kayak gitu. Itu mungkin benefitnya juga ya. Terus selanjutnya apalagi ya benefitnya ya. eh Kalau benefit-benefit soft skill itu ya mungkin seperti teman-teman yang lain kali ya gitu ya, sama seperti yang lainnya gitu. Dikembangkan soft skillnya, eh, organisasinya, komunikasinya itu mungkin sama seperti perguruan tinggi yang lain gitu. Oh, sama biasanya diajarkan bagaimana kita menghadapi dunia pekerjaan tuh diajarkan di sana gitu. Misalnya
di perguruan, aku nggak tahu di perguruan tinggi negeri itu gimana gitu ya, apakah dipersiapkan nanti menghadapi dunia pekerjaan seperti apa gitu. Mungkin karena memang kalau ikatan dinas itu jatuhnya selesai 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 perkuliahan itu langsung kerja gitu, jadi itu memang diberikan apa sih namanya kemampuan-kemampuan bagaimana menerapkan nanti di dunia pekerjaan seperti apa. Itu sih paling nggak. Oh, banyak ya Kak ternyata. Tadi pertama ini kerasa banget kali ya Kak. Pertama orangnya tuh lumayan homogen karena punya kesanggupan yang sama terhadap beban kuliahnya. Jadi ya menderita bersama gitu ya Kak. Senang-senang bersama gitu. Terus yang Iya kedua gitu. tadi biaya kuliahnya nih gratis gitu ya Kak. Jadi benar-benar sangat membantu banget nih bagi teman-teman tadi yang nanya-nanya gitu kan. Kalau misalnya eh, kuliah mahal, ini bisa nih salah satunya ke kedinasan karena kuliahnya gratis. Nah, ngomong-ngomong tentang gratis ini Kak, apakah di sekolah tinggi kedinasan itu masih ada program beasiswa? Misalnya kan kayak kalau kita di universitas umumnya gitu kan, ada beasiswa untuk UKT-nya dan ada beasiswa uang saku. Nah, kalau misalnya di STIS sendiri, bolehkah mahasiswa STIS untuk mendapatkan beasiswa untuk tambahan uang saku? Seperti itu, Kak. Kayaknya ya, karena kita sudah terikat dengan ikatan dinas gitu ya. Ada perjanjian gitu loh, ada perjanjian tersendiri di awal gitu yang harus kita tanda tangani bermaterai gitu ya. Itu tuh kalau misalnya mencari beasiswa yang lainnya, aku nggak tahu, tapi selama yang aku tahu itu kayaknya nggak ada deh yang mengapply apa namanya khusus untuk kedinasan gitu. Kayaknya biasanya maksudnya beasiswa-beasiswa pun itu kayaknya untuk menerima mahasiswa yang sudah kedinasan itu tuh jarang gitu loh. Persyaratannya itu untuk paham nggak maksudku? Jadi kayak kalau misalnya beasiswa itu kebanyakan menerimanya itu mahasiswa-mahasiswa yang perguruan tinggi negeri atau swasta gitu, tapi tidak diperuntukkan untuk mahasiswa kedinasan yang ikatan dinas ya, karena memang penyelenggaraan pendidikannya itu sudah masuk ke APBN negara gitu. Jadi itu kalau misalnya itu tuh tidak boleh kayak misalnya kita dikontrak gitu, jadi tidak boleh terikat dengan beasiswa yang lain gitu. Tapi biasanya untuk apa sih namanya pencegahannya gitu ya, teman-teman di STIS tuh sering ngajar ngajar gitu. Kayak di Jakarta itu kan banyak banget ya apa bimbel-bimbel yang WA gitu. Yang apa sih namanya grup-grup WA bimbel gitu ya, bimbel anak SMA, SMP, SD gitu tuh. Itu tuh sering banget tuh mahasiswa STIS tuh yang punya bimbingan-bimbingan gitu anak-anak gitu yang dulu pas zamanku tuh kalau aku tuh anak SMP pertemuan itu 150.000 ya per pertemuan gitu. Jadi kalau pertemuannya seminggu 3 kali, 150.000 kali 3 kan tuh lumayan ya untuk tambahan uang saku uang saku mahasiswa gitu ya, apalagi yang masih belum bekerja gitu ya. Itu tuh lumayan untuk tambahan uang kerja. Karena sebelumnya itu sebelum dihapuskan undang-undang terkait uang saku tuh sebenarnya kedinasan itu tuh dapat uang saku per bulannya. Cuma semenjak tahun 2019, semenjak uh, Menteri Keuangan menerapkan undang-undang gitu, akhirnya dihapuskan tuh uang saku untuk kedinasan gitu. Sebelumnya itu per bulan itu dapat 1 juta. Tapi setelah 2019 itu dihilangkan tuh kebijakan itu. Jadi teman-teman yang kalau teman-teman yang mungkin menengah ke atas itu tidak merasakan ya, tapi untuk teman-teman yang menengah ke bawah di STIS kan juga uh, ada yang menengah ke bawah itu biasanya itu apa namanya cara menanggulanginya itu nyari-nyari nyari tambahannya dengan seperti itu. Ada juga yang kerja sampingannya ngolah data gitu. Jadi kan udah diajarin nih cara ngolah data gimana kan gitu. Biasanya kan ada kayak mahasiswa lagi tingkat akhir yang bingung ngolah datanya terus minta bantuan gitu. Itu juga ada tuh pekerjaan sampingannya seperti itu. Itu sih kebanyakan kalau di STIS. Oh gitu, iya. Jadi karena memang sudah terikat kontrak kerja dengan negara, jadi memang tidak ada program beasiswa, tapi
banyak kesempatan untuk mahasiswa STIS dapat kerja sampingan ya Kak. Salah satunya mengajar dan juga kerja untuk ngolah data. Misalnya bayarannya lumayan nih teman-teman buat uang saku bulanan sebagai mahasiswa. Oke, sampai di sini apakah masih ada pertanyaan lagi teman-teman? Oke, eh, sebelum itu sepertinya udah cukup ya Kak. Nah, aku pengen minta dong dari Kak Latifah nih sebagai seorang yang sudah melewati situasi dari awal gitu kan perjuangan. Aku tahu banget ya Kak, Kak Latifah ini perjuangan luar biasa banget teman-teman. Kita tuh pertama kali ke Jakarta tuh bareng ya untuk tes waktu itu. Dan ya aku melihat banget lah Kak Latifah tuh segigih itu untuk memperjuangkan mimpinya. Nah, Kak Latifah kasih pesan dong buat adik-adik di sini ya, yang kita sama-sama anak daerah nih Kak, mau merantau, pengen ngambil impian kita di univ terbaik yang pengen kita impikan. Apa ada pesan untuk buat adik-adik di sini dari Kak Latifah? Pesannya ya teman-teman, mungkin kuliah itu bukan jadi apa ya, kita kuliah itu bukan bisa jadi jaminan kita untuk punya pekerjaan ya gitu. Tapi dengan kita menempuh pendidikan tertinggi kita gitu, kita tuh bisa menambah kapasitas diri kita gitu teman-teman. Yakinlah bahwasanya tuh apa ya, kalau misalnya kita sudah meyakini impian itu gitu, coba diyakinkan lagi dengan tulisan ya, ditulis aja gitu misalnya impian impian kesekian, masuk ke perguruan tinggi favorit, sesuai dengan keinginan gitu, dituliskan impian itu gitu. Bahkan kalau perlu ditempelkan ya di kamar gitu. Waktu itu karena dulu tuh pas gap year juga sempat nulis itu dan ditempel di lemari gitu ya. Itu adalah wujud visualisasi mimpi kita gitu. Mungkin awalnya kita merasa kayaknya nggak bisa deh dari kondisiku saat ini gitu kan. Dari tekananku saat ini, dari segi lingkunganku saat ini yang tidak mendukung, kayaknya nggak bisa deh gitu. Eh, Hilangkan kata-kata itu gitu. Tapi kita coba ganti kata-katanya dengan gimana kalau kita memulainya gitu. Kita yang jadi pionir gitu. Kita jadi menggebrak budaya-budaya yang sudah lama apa ya, terjalin di lingkungan ini gitu ya. Kalau misalnya memang kita punya mimpi besar itu, yakini, perjuangkan, dan visualisasikan gitu, realisasikan itu terhadap diri masing-masing gitu ya. Karena memang mimpi itu bisa terwujud kalau kita memang melaksanakannya gitu. Tapi kalau hanya bermimpi saja ya udah kita stagnan ya gitu. Yang penting adalah bergerak gitu loh, bergerak gitu. Kalau misalnya teman-teman bergerak, walaupun bergeraknya pelan-pelan gitu, step by stepnya itu pelan-pelan gitu. Mungkin ada teman yang bisa berlari gitu ya, tapi kalau kita tuh step by stepnya mungkin hanya bisa berjalan gitu ya, atau misalnya merangkak gitu ya, nggak apa, yang penting kita bergerak gitu. Karena dengan kita bergerak itu, kita berarti tandanya kita maju gitu, jalan menuju mimpi itu gitu. Tapi kalau kita berhenti diam gitu, tidak melakukan apa-apa ya mimpinya di sana, kita nggak bisa nyampe sana kan gitu. Perjuangkan itu teman-teman gitu ya. Karena kalau bukan kita yang memperjuangkan ya siapa lagi gitu. Kalau misalnya bukan kita yang semangat untuk mengajar itu ya siapa lagi gitu. Bahkan kalau setara Steve Jobs ya, atau misalnya kayak Mark Zuckerberg gitu ya, memotivasi kita sekalipun kalau misalnya kita nggak termotivasi gitu untuk meraih itu ya percuma gitu ya. Bahkan saya ngomong, saya atau pembicara yang sebelumnya ngomong bersemangat sekalipun, kalau memang teman-teman tidak ada semangat untuk bergerak dan meraih itu tuh ya udah percuma gitu ya. Tapi intinya saat ada motivasi seperti ini gitu, kita coba membuka diri, kita coba untuk open mind gitu. Apa sih kurangnya kita, apa sih yang belum kita lakukan gitu, apa sih yang perlu kita benah gitu. Dan kita realisasikan gitu bertahap gitu ya, prosesnya bertahap pelan-pelan nggak apa-apa gitu, asalkan tercapai gitu. Dan yakinlah bahwasanya kalau mimpi itu tercapai gitu, yang bahagia itu nggak cuma kita gitu, orang-orang sekitar kita juga bahagia gitu. Dan apa ya, saat melihat orang-orang sekitar kita atau bahkan orang-orang tercinta kita tuh bahagia, itu kebahagiaan itu tuh benar-benar tidak terbendung lagi gitu ya. Bahkan ada yang bisa membuat motivasi kita tuh lebih lagi gitu.
saat misalnya kita sudah mencapai mimpi yang satunya gitu dan melihat orang sekitar kita bahagia dan melihat kita bahagia gitu, kita ada motivasi untuk meraih mimpi selanjutnya kayak gitu. Tapi kalau mimpi satu itu belum tercapai, gimana kita bisa meraih mimpi-mimpi selanjutnya kayak gitu. Semangat gitu. Jangan menutup diri dalam kemungkinan apapun gitu. Kalaupun memang berat, coba sharing aja gitu ya ke siapapun itu yang kalian percaya gitu ya. Karena dengan sharing siapa tahu bisa punya knowledge baru gitu ya. Karena memang apa ya, kalau kalian merasa sendiri, siapa tahu mungkin hati kalian yang sedang tidak baik-baik saja gitu ya. Karena memang setiap kita kan punya sandaran Sang Maha Kuasa gitu ya, yang siap memberikan sandaran terbaiknya sekalipun gitu ya. Itu sih, perjuangkanlah yang bisa diperjuangkan gitu. Karena besok-besok kalau misalnya sudah tambah usia gitu, bisa jadi motivasinya semakin kurang gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman yang masih SMA ini, eh, apa ya, perjuangkan mimpinya. Kalau misalnya udah sampai ke mimpi itu, akan ada mimpi-mimpi selanjutnya yang bisa terrealisasikan gitu. Oke, itu aja. Luar biasa banget ya teman-teman. Jadi intinya perjuangkan mimpi kalian apapun itu. Oke, makasih banget Kak Latifah atas materi hari ini. Luar biasa banget. Aku yang udah kuliah nih rasanya pengen kuliah lagi nih dengerin materi Kak Latifah ya, termotivasi ya pengen kuliah lagi. Oke, nah buat teman-teman tadi jangan lupa dicatat, terus habis itu bisa nanti di-sharing ya, fotonya nanti kita share di IG, jangan lupa tag IG Akarwi dan juga tag IG-nya Kak Latifah Zakia ya. Oke, sebelum kita tutup lagi, boleh teman-teman silahkan on cam untuk kita foto bersama dengan pembicara kita Kak Latifah Zakia. Apakah sudah bisa on cam teman-teman? Dari Bisa. Alicia, Alexandria, Gigin, Ratna, Herlina, Gil. Yuk kita on cam untuk foto bersama dengan pembicara. Oke, kita tunggu dulu ya. Sambil ditunggu boleh nih Kak. Siap-siap dulu ya. Kita rapikan jilbabnya. Oke. Oke, yang lain apakah sudah bisa on cam? Oke, oke, nggak apa-apa. Ya udah, yang bisa dulu. Oke, kalau belum bisa on cam, silakan bisa kasih reaksi teman-teman. Stiker love misalnya buat Kak Latifah. Oke, oke dah. Oke, nih udah siap nih Kak. Oke, boleh silahkan Kak Rista. Oke, aku foto ya. 1, 2, 3. Bentar. Sekali lagi. Bentar. Oke, reaksinya ya. 1, 2, 3. Oke. Sudah, Kak. Sudah. Oke, kepada Kak Latifah, boleh terima kasih atas waktu kesempatannya untuk bicara dengan adik-adik. Boleh di sini adik-adik sebelum Kak Latifah pamit, kita open mic ucapkan terima kasih untuk Kak Latifah. Terima kasih Terima banyak, kasih, Kak. Terima kasih banyak Terima Kak Latifah. kasih. Semangat Kak Latifah. Baik, silakan Kak Latifah. Aku kembalikan lagi kepada MC Kak Erna. Terima kasih semuanya. Oke, terima kasih Kak Adiba. Terima kasih juga Kak Latifah untuk sesi sharingnya. Eh, Selanjutnya teman-teman, sebelum mengakhiri acara pada hari ini, aku mau sharing untuk kegiatan kita minggu depan, yaitu pertemuan offline. Nah, pertemuan offline ini nanti akan diadain di Warung 75
Terus dari teman-teman boleh banget ajak teman di sekolahnya, meskipun yang nggak bergabung di grup juga nggak apa-apa, buat join ya. Oh iya, silakan Kak Latifah. Iya, boleh ajak temannya, teman di sekolahnya. Mungkin mereka juga belum tahu ya kita ada event ini. Nah, boleh sekarang diajak untuk ikutan. Nah, acara ini bakal diadain kalau pesertanya minimal 10 peserta, kita bakal adain kayak gitu. Nah, sebelumnya untuk teknis teknisnya secara umum nanti bisa daftar dulu lewat aku. Nanti aku share ya ketentuan lengkapnya di grup. Jadi silahkan daftar dulu mengikuti tata caranya yang akan kita share di grup. Nah, untuk selanjutnya kita konfirmasi untuk kegiatannya seperti apa gitu. Misalnya kayak jadi atau enggak kayak gitu kegiatannya. Karena kan minimal 10 peserta. Jadi kita berharap teman-teman ngajakin teman-teman lainnya nih. Nggak apa-apa, nggak harus yang di grup, nggak masalah. Ada pertanyaan nggak kira-kira? Tadi lokasinya Kak, ada yang nanya Oh, lokasinya lokasi. di mana Kak? Ya, lokasinya Warung 75. Di Jalan Baru itu loh, yang deket Polres, deketnya di tikungan, dekat dinas-dinas yang berjajaran itu tahu nggak? Pada tahu nggak Warung 75? Atau kalau nggak ntar kita share map-nya juga ya, biar lebih pasti gitu tempatnya di mana kayak gitu. Ya, kurang lebih itu dulu ya teman-teman infonya. Jadi nanti tetap pantau di grup buat info selanjutnya. Oke, sekian dari aku, pamit undur diri. Semoga teman-teman selalu sehat, biar kita bisa ketemu di sesi offline minggu depan. Sekian dari aku, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan ke depannya teman-teman. Ya, sampai jumpa. Hmm.